Shalom, puji Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau begitu mengasihi, memperhatikan, dan juga mencukupkan segala keperluan kami. Hari ini kami akan mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Tuhan turut bekerja dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah menciptakan dan mengatur alam semesta sedemikian rupa. Ia terus berkarya dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh karena itu, ikutilah proses yang Tuhan kerjakan. Karena memang yang pertama, Allah turut bekerja. Sejak awal penciptaan, Allah sudah menyatakan karyanya. Dari hari pertama Ia menciptakan terang sampai hari yang ke-6 Ia menciptakan manusia. Itulah karya Allah. Dan juga hari yang ke-7 Allah berhenti. Ini menjadi teladan bagi manusia bahwa kita bukan mesin, kita bukan robot. 6 hari bekerja, hari yang ke-7 kita harus beristirahat dan menyediakan waktu itu, hari itu khusus untuk Tuhan, untuk datang beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini akan dirasakan bagi orang yang mengasihinya, yang taat kepadanya, yang mengikuti hukum-hukumnya. Walaupun rencana kebaikan Allah itu yang Tuhan kerjakan itu seringkali terasa tidak menyenangkan di depan. Karena bagi kita, bagi manusia, yang kita rasakan menyenangkan itu kalau keinginan kita dipenuhi, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kadang doa itu tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sehingga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengikuti rencana serta kehendaknya. Kemudian yang ketiga, Tuhan pasti menggenapi rencananya. Yang pertama, rencana sejak semula karena manusia telah jatuh di dalam dosa, Allah ingin menyelamatkan manusia, ingin mengampuni dosa-dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Makanya Ia mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk turun ke dunia, mati di atas kayu salib, mengampuni, menyucikan hidup kita dari tuntutan dosa. Dan rencana Allah ini pasti digenapi. Kita yang mengasihinya, kita dipanggilnya, kita juga menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yakinlah bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Ikutilah proses yang Tuhan kerjakan dengan kerelaan di dalam hati kita. Juga lakukan kehendak Tuhan untuk ikut menggenapi setiap rencananya bagi dunia, bagi umat manusia. Jadi kita rela dipakai menjadi alat, menjadi hamba yang setia supaya kita menggenapi setiap rencana dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia. Beritakanlah firman-Nya, beritakanlah rencana kasih karunia-Nya. Allah menciptakan alam semesta, mengatur segala sesuatu dan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bapa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Engkau menghendaki supaya kami juga melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian kami juga ikut serta dalam menggenapi rencana Allah bagi keselamatan dunia ini, bagi keselamatan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami, urapilah kami, berikan talenta kepada kami. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kami rindu bertanggung jawab
dan melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan kerelaan, dengan sukacita. Karena kami percaya bahwa keselamatan berkat yang kami terima itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kami punya tanggung jawab untuk memberitakan amanat agung, untuk memberitakan damai sejahtera, sukacita, keselamatan kepada orang lain, kepada suku-suku bangsa di seluruh dunia ini. Utuslah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, karena ini kami adalah hamba-hambamu. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.